Halo para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan bagaimana? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau ada yang sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang belum sukses, jangan sampai kecil hati, apalagi patah hati. Dan ingat, kami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai sakit hati. Karena kalau sakit hati sangat dekat dengan berbagai komplikasi penyakit. Darah tinggi, kolesterol, yang terparah lagi stroke. Sebab kalau sudah stroke, pasti akan keok. Kembali kami ingatkan bahwa semua ini hanya permainan politik semata. Jangan ambil di hati. Hari esok masih ada. Dan yakinlah, mereka pasti akan mencari Anda kembali. Lalu Anda akan dijadikan tim sukses lagi. Tapi ingat, jangan sampai Anda mau dibohongin lagi. Baiklah sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan mengulas tentang hoax atau nyata penghargaan Gubernur Kepri. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan dan mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Bangun pertanian modern dan industri maritim yang menjadikan Natuna dan Anambas sebagai lumbung pangan wilayah barat, serta mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya untuk menghasilkan komoditas laut dengan nilai ekonomis yang tinggi. Pak Mensesnek, Ibu Menkyu yang sebentar lagi insya Allah yang pemenang akan mendapat hadiah dari Ibu Menkyu. Menyangkut angkanya jangan tanya Menteri Investasi, karena bagian urus-urus uang Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kita berikan aplaus. Yang kedua Pak Presiden, yang menang sebenarnya pertama ini adalah Jawa Tengah untuk gubernurnya Pak. Ini Jawa Tengah. Nomor 2 Jawa Barat. Nomor 3 adalah Sumatera Barat. Tetapi dalam konteks realisasi investasi, itu menang Jawa Barat Pak, bukan Jawa Tengah. Nah, Jadi ini kelihatannya Jawa Barat sama Jawa Tengah ini Pak saling adu juga Pak dalam konteks investasi. Mudah-mudahan yang lain tidak saling mengadu begitu Pak. Saya senang tadi ada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. Urusan pelayanan perizinan bagus, seperti tadi di Jawa Tengah. Tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat. Artinya apa? Belum tentu kita layani dengan baik, itu investor akan datang. Apalagi tidak dilayani. Terbaik 3, Kabupaten Sragen. Terbaik 2, Kabupaten Banyumas. Kategori Pemerintah Kota. Terbaik 3, Kota Bekasi. Terbaik 2, Kota Semarang. Kategori Pemerintah Provinsi. Terbaik 3, Provinsi Sumatera Barat. Terbaik 2, Provinsi Jawa Barat. Kategori Kementerian Lembaga. Terbaik 3, Kementerian Kesehatan. Terbaik 2, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Penghargaan khusus Wilayah Timur Indonesia, Kabupaten Belu, Kota Jayapura, Provinsi Maluku. Kepada Menteri Investasi BKPM dan Menteri Keuangan berkenan untuk berfoto bersama dengan para penerima anugerah. Tindak lanjut Perintah Perpres nomor 42 tentang penilaian kinerja Kementerian Lembaga
dan kepala daerah terkait dengan kemudahan berusaha. Tim ini dibentuk Pak, independen, melibatkan hampir semua kementerian lembaga dan KPK Pak. Kategori pemerintah kabupaten. Terbaik pertama, Kabupaten Gresik. Kategori pemerintah kota. Terbaik pertama, Kota Payakumbuh. Kategori pemerintah provinsi. Terbaik pertama, Provinsi Jawa Tengah. Kategori Kementerian Lembaga. Terbaik pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami mohon Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan berfoto bersama dengan para penerima anugerah layanan investasi terbaik tahun 2021. Investasi di daerah. Jadi saya rakyat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Bagi pelaku investasi di daerah, ini adalah peluang dan kami memberikan kemudahan dalam berinvestasi untuk memajukan daerah kami di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Merasa bangga atas prestasi yang dianugerahkan oleh Bapak Presiden lewat Menteri Investasi kepada pemerintah Kota Jayapura. Ini mendorong semangat dan memberikan motivasi kepada pemerintah Kota Jayapura, khususnya Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dengan penayangan dua video di atas, kami coba letakkan dua perspektif yang berbeda, di mana dalam satu video sebuah lembaga TV swasta sedang mengumumkan hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei swasta tentang pencapaian yang diperoleh oleh beberapa kepala daerah. Dan video yang lain adalah acara pertemuan kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Investasi Nasional, juga turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana dalam video tersebut pun diumumkan pencapaian yang diperoleh beberapa kepala daerah bidang investasi. Hal ini kami lakukan biar masyarakat memahami mana prestasi benar, terukur dan akurat, dan mana prestasi asal-asalan atau nol telur. Lalu dengan penayangan pengumuman penghargaan Indonesia Award tahun 2021 yang dilakukan oleh satu stasiun TV swasta, membuat sedikit terusik para pemerhati kebijakan publik dan aktivis media sosial di Provinsi Kepulauan Riau ketika gubernurnya seakan dipermalukan. Apa tidak, narasi yang dikemukakan reporter TV Ansar Ahmad sukses membangun pertanian modern dan industri maritim di Natuna dan di Anambas, sehingga menjadi lumbung pangan wilayah barat, dan mengembangkan perikanan dan budidaya ikan, menghasilkan komunitas laut dengan nilai ekonomis tinggi. Dan beramai-ramai cemohan dan lelucon menertawakan penghargaan itu dari para aktivis penggiat media sosial. Dan setelah saya memperhatikan secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya bahwa ternyata sangat wajar penghargaan yang ditayangkan oleh stasiun TV swasta nasional itu dijadikan bahan olok-olokan, karena antara narasi yang dikeluarkan reporter TV dengan penayangan audiovisual, serta jika kita meletakkan parameter geografis sebagai satu instrumen pendukung penelitian, tidak menunjukkan satu rangkaian survei dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat disimpulkan sangat patut diduga penghargaan yang diterima Gubernur Kepulauan Riau adalah hoax semata. Faktanya, baru 9 bulan
Gubernur Kepulauan Riau bertugas. Belum ada kebijakan serius yang dilakukan terhadap isu pertanian modern dan perikanan dengan pertimbangan sumber anggaran untuk mendukung kebijakan baru dimulai. Jika Natuna dan Anambas dijadikan lumbung pangan wilayah barat, tidak didukung dengan letak geografis daerah setempat yang panas dan terdiri dari gugusan pulau-pulau. Jika musim utara angin sangat kencang dan masyarakat sulit mendapatkan pasokan pangan karena ombak besar, kapal barang tidak ada. Parahnya lagi, video yang ditayangkan di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, tetapi studi penelitian seakan-akan di Natuna dan Anambas, sehingga dapat disimpulkan sangat patut diduga tim peneliti tidak pernah turun ke Natuna dan Anambas, atau si reporter salah memilih narasi, dan ini secara tidak langsung mempermalukan Gubernur Kepulauan Riau. Jika sudah seperti ini, maka bagian humas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menjalankan tugas dan perannya secara profesional. Semestinya lembaran foto yang akan ditayangkan di media-media nasional harus melalui seleksi yang ketat oleh bagian humas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena di dalam lembaran foto itu terdapat makna yang akan ditangkap dengan otak manusia, lalu disaring dengan akal, kemudian akan tercipta narasi sebagai kesimpulan. Dan sudah tidak ada musimnya, lembaran foto dapat menunjukkan keterwakilan sukses kepala daerah. Jika budidaya ikan dan industri maritim Kepulauan Riau berkembang dengan pesat, tolong dipublikasikan berapa nilai ekspor dan hasil budidaya ikan kita. Jangan sampai satu keramba akan menjadi simbol pencapaian semu yang terkesan membodohi rakyat. Cukuplah dengan cara-cara lama. Berhentilah mencari simpati dengan membangun narasi publik. Karena ruang dan waktu sudah tidak lagi membatasi masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan kebenaran sesungguhnya. Pak Gubernur, maksud kami, baiknya Bapak bekerja saja baik-baik. Tunaikan janji-janji kampanye Bapak. Realisasikan janji-janji politikmu. Tunjukkanlah kerja-kerja nyata, bukan retorika. Rakyat pun sudah mulai lupa dengan apa yang digembar-gemborkan Pak Gubernur beberapa bulan lalu. Proyek jembatan Batam Bintan. Rakyat juga sudah lupa tentang apa yang digembar-gemborkan Pak Gubernur beberapa bulan yang lalu, yaitu pendapatan daerah sektor maritim per tahun 1 triliun rupiah. Kami yang memilih Bapak tidak mengharapkan Pak Gubernur mendapatkan penghargaan atau apa. Bagi kami itu bullshit semata. Itu cara-cara orang modern mencari duit dari para pejabat yang tidak memiliki prestasi, tapi berfantasi dan berhalusinasi untuk mempertahankan kekuasaan.